Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desa Waniman Samansari, saya dari kelas 10-1, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang corak kehidupan dan salah satu budaya pada zaman praaksara. Yang pertama adalah masa memburu dan bukan makanan. Kehidupan sosialnya adalah pada masa ini manusia hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Pemimpin keluarga disebut dengan kepala suku dan bertugas untuk memimpin anggota kelompoknya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Anggota kelompok laki-laki bertugas untuk memburu, dan anggota perempuan bertugas untuk bercocok tanam. Kehidupan budaya dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan yang dihasilkan. Karena peralatan manusia pada zaman praaksara terbuat dari batu, maka hasil budaya yang dikembangkan pada zaman itu adalah hasil budaya batu. Yang kedua adalah masa bercocok tanam. Kehidupan sosialnya adalah kegiatan yang memerlukan tenaga besar seperti membangun rumah, berburu, membuat perahu, dan membuat hutan diserahkan kepada kaum laki-laki. Sedangkan kegiatan mengumpulkan makanan, menabur benih di ladang, beternak, merawat rumah dan keluarga diserahkan kepada kaum perempuan. Sedangkan ketua suku sebagai komando dari semua kegiatan tersebut sekaligus sebagai pusat religi pada kepercayaan yang mereka anut. Dari sinilah muncul status sosial dalam sebuah komunitas masyarakat kecil. Lalu kehidupan budaya adalah bentuk alat-alat yang dihasilkan pun lebih halus dan memiliki gaya seni. Selain sebagai alat untuk bercocok tanam, alat ini juga sebagai alat upacara keagamaan. Alat itu antara lain kapak lonjong, gerabah, kapak persegi, perhiasan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah masa perundagian. Kehidupan sosialnya adalah pada masa ini masyarakat lebih kompleks dan terbagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan keahliannya. Ada kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok undagi. Masing-masing kelompok memiliki aturan tersendiri dan adanya aturan yang umum yang menjamin keharmonisan hubungan masing-masing kelompok. Aturan yang umum dibuat atas dasar musyawarah mufakat dalam kehidupan yang demokratis. Lalu kehidupan budayanya adalah pada masa perundagian, seni ukir mengalami perkembangan yang pesat. Ukiran diterapkan pada benda-benda negara perunggu. Seni hias pada benda-benda perunggu sudah membentuk pola-pola geometris sebagai pola hias utama. Hal ini terlihat dari temuan di Watuweti yang menggambarkan kapak perunggu, perahu, dan melukis unsur-unsur dalam kehidupan yang dianggap penting. Hasil kebudayaan pada zaman praaksara. Yang pertama adalah kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Alat ini berupa batu yang dibentuk menjadi semacam kapak. Yang kedua adalah kapak peletak. Kapak ini terbuat dari fosil kayu. Fungsi dari kapak ini adalah untuk membelah kayu, pohon, bambu, atau disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu yang ketiga adalah nekara. Nekara adalah telur besar yang terbuat dari perunggu, berpinggang di bagian tengah dengan sisi atas tertutup. Nekara sering dipergunakan untuk kelengkapan dalam upacara menandakan hujan. Lalu yang terakhir adalah arca perunggu. Posisi manusia yang dibuat menjadi arca biasanya dalam kondisi berdiri, memegang panah, menari, hingga naik kuda. Selain itu ada juga arca yang berbentuk binatang, yaitu arca kerbau yang sedang berbaring, kuda sedang berdiri, dan kuda dengan pelana. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.